Menunggak di Aku Laku bisa menyebabkan aset-aset berharga yang ada di rumah kalian, baik itu berupa kendaraan, motor, mobil, atau aset lainnya TV, kulkas, itu bisa diangkut, bisa disita sesuai dengan nilai atau jumlah nominal yang saat ini tertunggak atau belum dibayar. Dan ini terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kondisi sehat ya, sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semua terus-menerus diberikan kebugaran, kesehatan, sehat jasmani, rohani, mental tentunya ya, dibuat sehat. Dan kita semua tetap bisa nonton, Anda tetap bisa menyimak video-video yang ditayangkan untuk membooster mental kalian semua. Kali ini akan Abah bahas terkait Aku Laku. Aku Laku, kalau menunggak Aku Laku atau tidak bayar Aku Laku bisa menyebabkan aset disita, aset berharga di rumah kalian. Simak videonya, semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjaman online. Kalian sudah tepat ada di channel YouTube ini untuk membuat kalian makin tahu, makin ngerti, serta mengurangi bahkan menghilangkan rasa takut saat menghadapi situasi gagal bayar di pinjaman online. Kali ini akan membahas Aku Laku. Menunggak di Aku Laku menyebabkan atau berpotensi disitanya aset atau harta ataupun yang berharga di rumah kalian. Simak selengkapnya dan bantu Abah ya untuk selanjutnya dengan cara disupport, yaitu di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap hari. Dan teman-teman semua, silakan kalian jangan hanya nonton tapi join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Yang punya Facebook silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian juga silakan ya, yang punya WA, WhatsApp, gabung dan join di grup WA PMP Official. Ini grup WA yang Abah buat, Abah dirikan khusus buat kalian semua untuk membuat mental kalian makin kuat. Silahkan join, ada syaratnya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, silahkan ya. Anda hubungi nomor WA ini. Ini nomor WA bukan untuk konsultasi atau sharing, tapi untuk memiliki kaos sebagai syarat gabung atau masuk di grup WA PMP Official. Kalian yang sudah tergabung boleh ngobrol dengan Abah, dengan para mentor juga di sana, dengan teman-teman juga yang terlebih dahulu masuk. Silahkan join dan gabung ya, seru banget. Di sana bisa ngobrol dengan Abah sepuasnya di grup tersebut ya. Nah, kalian juga boleh nanti memiliki stiker ini. Stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol menagih kalian. Tempel ini di rumah Anda, maka semua debt collector, pinjol, atau apapun debt collector wajib minta izin ke kalian sebelum masuk. Kalau menerobos masuk diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 bisa dipenjara mereka. Pengen punya stiker sakti seperti ini? Silakan hubungi admin Abah ya. Dan ini satu lagi, cara untuk interaksi di YouTube dengan mudah cukup dengan ditekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe, nanti muncul pilihan, silakan dipilih sesuai dengan apa yang Anda minati ya. Oke kawan-kawan, sekarang saatnya menyimak Aku Laku. Bisa menyita aset kalian kalau menunggak di Aku Laku. Simak, jangan di skip biar tidak ada info atau ilmu yang tertinggal. Menunggak di Aku Laku bisa menyebabkan aset-aset berharga yang ada di rumah kalian, baik itu berupa kendaraan, motor, mobil, atau aset lainnya TV, kulkas, itu bisa diangkut, bisa disita sesuai dengan nilai atau jumlah nominal yang saat ini tertunggak atau belum dibayar. Dan ini terjadi. Simak videonya, Abah akan bacakan dulu, nanti Abah akan jelaskan, Abah akan uraikan, biar kalian makin paham ya. Dan ini diterima oleh teman kita. Nah, Abah bacakan ya.
Ini pengirimnya 0895 3163 1169. Ini tagihan pay lettermu di aplikasi surat visit ke alamat untuk pengambilan dana lunas di alamat su keluar. Jadi sekarang Anda maunya bagaimana? Beta kasih dua pilihan sekarang, bos. Satu, bayar cicil 70% dari total tagihanmu 663.300 di aplikasi. Dua, bayar lunas di beta dengan tim ketika kita ketemu di lokasi nanti. Kalau tidak mau bayar di aplikasi, berarti setelah dari rumah saudara Mias ini, kami usahakan lokasi secepatnya ke lokasi Anda, kami langsung ke rumah dan tempat kerja Anda. Kalau tidak bisa dibayarkan juga, maka kami sita aset barang yang ada sesuai nominal tagihan Anda untuk jaminan. NB, jika sudah melakukan pembayaran bisa langsung konfirmasi ke alamat CS di nomor 08 sekian, minta kode bayar, cicilan, atau pelunasan. Nah, ini mengirimkan surat, ya, surat tugas. Nih, surat tugasnya seperti ini. Nah, ini saya spill ya surat tugasnya. Surat perintah penagihan lapangan SPPL 1 lembar. Ini kepada siapanya udah nggak ada. Kepada siapa ini ditujukan? Nah, di sini, dengan terbitnya surat ini, kami selaku Head of Bill Collection Operation menugaskan nama Bambang, Wijaya, Predi, Agus Cajo untuk melakukan kunjungan terhadap daftar nasabah bermasalah dan nasabah gagal bayar sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Kami informasikan juga kepada nasabah bahwa satu, saat ini data telah diserahkan ke tim investigasi lapangan yang melampirkan riwayat penagihan buruk dan perilaku tidak kooperatif nasabah terhadap peringatan sistem. Dua, tracing dan lokasi nasabah melalui semua platform di media sosial berdasarkan data diri yang dicantumkan dalam aplikasi. Demikian surat ini kami keluarkan agar digunakan dengan benar sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Tidak ada tanda tangan, tidak ada cap basah, tidak ada kapan ini dikeluarkan. Surat tugas, surat perintah, atau surat apapun. Ya, nih Abah mau jelaskan ke kalian. Kalau mereka benar mau datang ke rumah kalian, mereka tidak akan pernah memberitahukan kapan mereka akan datang, kapan mereka akan hadir di rumah kalian. Dan mereka pasti mempersiapkan semuanya. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan saat mereka nanti menagih, termasuk surat tugas yang mana tercantum surat tugas atas nama siapa ditugaskan untuk menagih atas nama siapa nasabahnya, harus jelas tercantum. Besaran nilai rupiahnya berapa. Dan mereka ketika menagih ke kalian, membawa surat tugas, mereka juga harus membawa surat peringatan, surat teguran, atau surat apapun itu yang menyatakan bahwa Anda sudah menunggak. Semacam surat teguran, atau SP1, SP2, atau surat teguran SP3, dan sebagainya. Mereka harus membawa serta semuanya. Harusnya difotokan itu. Mulai dari surat tugas ada nama kalian di sana. Mulai dari surat teguran atau surat peringatan, ada nama Anda di sana. Dan juga sertifikasi profesi pendidikan, dilihatin semuanya, difoto. Harusnya seperti itu. Kalau benar mereka memang akan datang dan hadir ke rumah kalian. Jadi, apa yang mereka sampaikan tadi hanyalah upaya-upaya untuk membuat Anda takut. Agar Anda segera bayar. Ya, harusnya juga mereka ya yang mau datang ke rumah kalian, itu juga tidak mungkin memberitahukan mereka akan menyita aset dan sebagainya. Setiap kali mereka melakukan ancaman, sita aset, sita barang berharga dan sebagainya, tidak pernah terjadi. Kalian yang sudah ketakutan duluan. Kalian yang sudah ngeri duluan. Sudah was-was dan cemas duluan. Itu bahasa mereka. Itu upaya mereka. Itu usaha-usaha yang mereka lakukan agar Anda segera bayar. Jadi jangan terpengaruh dengan apapun yang mereka kirimkan. Yang kerja-kerja saja, yang usaha-usaha saja. So, fokus. Jangan terpengaruh oleh hal seperti ini. Anda itu tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Bukan karena kesengajaan. Beda ya, bisa dipisahkan. Antara tidak mampu, tidak sanggup bayar, meneruskan pembayaran, beda dengan cara mereka tidak mau bayar. Tidak mau bayar itu artinya ketika mereka cair, ataupun mereka kredit barang, misalnya di pay letter atau gimana ya. Dan ada di pikiran mereka saat itu setelah barang Anda di ACC, itu tidak akan mau bayar, tidak akan pernah mau bayar. Beda ya, bedakan. Berarti itu tidak mau dan bukan tidak mampu. Seperti itu kawan, ya. Jadi bedakan. Dan Abah berharap teman-teman semua saat mengalami situasi gagal bayar seperti ini, tolong respon Anda jangan panik.
Respon panik yang bermasalah, berbahaya ke depannya. Anda akan rusak, mental kalian akan hancur dengan panik yang Anda buat. Mereka menyampaikan pesan secara global. Disampaikan ke 100-200 nasabah secara serentak. Anda menerimanya panik, ya udah. Makanya, kalau situasi seperti ini, tolong jangan kedepankan panik kalian. Ya, bersabar. Ini adalah tahap proses ketika Anda nunggak pinjol, Anda akan mendapati pesan-pesan seperti ini. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan putus asa, dan jangan terlalu khawatir. Insya Allah, di balik semua kesulitan yang saat ini Anda hadapi, banyak kemudahan nanti ke depannya yang akan Anda dapatkan. Jangan, sekali lagi, jangan panik. Itu yang ingin Abah bawakan, ya. Dan sebisa mungkin kalau kalian sedang menunggak, sedang stres, gagal bayar saat ini terjadi, silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Tempat Anda di sana, saling menguatkan. Di sana tidak ada joki-jokian, tidak ketemu dengan orang-orang yang backup data sebagainya. Hanya untuk berkumpul, saling menguatkan, saling sharing, saling menginformasikan. Silahkan, yang merah-merah ini ya, ada ya. Atau kalian bisa ingin interaksi dengan Abah lagi di YouTube ini dengan cara tekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Nanti akan muncul beberapa opsi penawaran. Silahkan dipilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Itu yang ingin Abah bawakan. Mohon bantu support sekali lagi dengan cara ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video, ada di akhir kesempatan kita untuk bersua ya, secara visual lewat video YouTube ini. Dan kali ini akan Abah kasih kesimpulan buat kalian. Anda mendapati pesan bahwa kalian yang menunggak kartu laku akan didatangi oleh mereka. Mereka datang dengan beberapa tim, dengan orang ya, dalam satu tim ada 4 orang. Dan mereka mengancam, bila tidak melakukan pembayaran, akan melakukan sita, menyita barang-barang. Nggak semudah itu, tidak mudah melakukan itu. Dan kalaupun mau melakukan upaya menyita, itu harus dengan putusan pengadilan. Tidak bisa mereka, para debt collector, menyita atau mengambil barang-barang, mengangkut barang-barang yang ada di rumah Anda. Teriakin maling kalau seperti itu. Nggak usah takut. Ini negara hukum. Tidak serta-merta mentang-mentang Anda menunggak, lalu sesuka hati mereka para desa ini untuk mengambil barang-barang senilai dengan nilai yang saat ini tertentu. Enggak bisa. Itu harus ada mekanismenya, harus ada prosedurnya, dan melalui prosedur hukum perdata. Di sidang di pengadilan, yang melalui gugatan sederhana, ya itu yang bisa dilakukan dan ditempuh oleh mereka. Dan apa yang mereka sampaikan itu hanyalah upaya mereka menagih untuk membuat Anda takut sehingga Anda segera bayar. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang baik dan menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Nah, sebelum Abah akhiri, seperti biasa Abah ingin mendoakan kalian semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami yang sudah terjerat pinjaman, terjerat pinjol, yang habis dan menghancurkan perekonomian hamba. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini dari kejahatan-kejahatan riba lainnya, ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, pulihkan. Dan sembuhkan agar mereka dapat kembali bekerja, kembali untuk aktivitas, menjemput rezeki, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami pejuang rupiah yang saat ini berjuang, siang malam, kedinginan, kehujanan, kepanasan, ya Allah, lindungi mereka dari setiap bahaya-bahaya yang mengintai mereka. Ya Allah, dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal, jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN, sebagai karyawan swasta, ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan hina, perbuatan curang seperti korupsi dan sejenisnya, ya Allah. Lindungi mereka dari perbuatan-perbuatan zalim. Dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal. Dan untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah. Mereka ingin utuh rumah tangganya, ingin harmonis, bahagiakan mereka. Jauhkan mereka dari saling berdebat, mengumpat, mendendam. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan itu, ya Allah. Mereka sebenarnya saling menyayangi dan saling mengasihi. Utuhkan dan satukan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini, kabulkan doa-doa hamba, ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang selalu istiqomah atas perintah-perintahnya. Abah izin pamit ya, mudah-mudahan menjadi semangat buat kalian semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.